Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Griselda Anastasia, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka. Website desa merupakan media informasi resmi desa yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan, dan mudah diakses kapan saja. Melalui website ini, pemerintah desa dapat mempublikasikan berita, profil desa, layanan publik, potensi desa, serta bersama membangun desa yang lebih baik. Dalam video tutorial ini, saya akan memandu Bapak dan Ibu memahami setiap menu pada dashboard administrator serta cara mengelola website desa dengan mudah. Mari kita pelajari bersama langkah demi langkah pengelolaan website desa agar informasi desa selalu terbaru, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat mengikuti tutorial. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan buka browser. Kemudian untuk masuk ke alamat websitenya, pada kolom pencarian, Bapak Ibu ketik website.desa.id. Setelah itu, klik tombol Enter. Dan ini adalah tampilan halaman login pada website desa. Selanjutnya, masukkan username dan password yang telah diberikan oleh administrator kabupaten. Setelah masukkan username dan password, kemudian klik checklist pada I am not a robot, lalu klik tombol login. Setelah berhasil login, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard administrator. Dari halaman ini, seluruh pengelolaan website dilakukan. Di sisi kiri terdapat berbagai menu yang digunakan seperti data desa, organisasi APBD desa, serta menu-menu lainnya sesuai kebutuhan pengelolaan website desa. Bagaimana cara kita menginput data-data atau mengelola website ini? Mari kita mulai dari menu data desa. Pada menu data desa ini terdapat berbagai informasi dasar mengenai desa, seperti nama desa, nama kecamatan, nama kota atau kabupaten, nama provinsi, lalu ada profil singkat desa, slogan desa, tagline desa, dan informasi lainnya. Silakan Bapak Ibu lengkapi seluruh data sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Semua data dapat diubah atau diperbaharui kapan saja apabila terjadi perubahan. Sebagai contoh, pada bagian profil singkat, Bapak Ibu bisa mengisi atau mengubah sesuai dengan profil singkat desa Bapak Ibu. Kemudian pada tagline atau slogan, Bapak Ibu bisa mengisi dengan slogan atau detail tagline yang dimiliki oleh desa Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Sudah diisi. Pastikan informasi yang diisi akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oke, setelah mengisi semua, selanjutnya kita ke bagian bawah. Di sini ada data pokok, kontak, kondisi umum. Yang pertama pada data pokok. Di dalam data pokok ada kode desa, ada tahun pembentukan. Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan desa Bapak Ibu. Dasar hukumnya, lalu tipologinya bisa dipilih. Klasifikasi desanya dipilih. Kategorinya Bapak Ibu pilih sesuai dengan desa masing-masing. Lalu berikutnya ke kontak. Pada kontak
ada alamat kantor, diisi alamat kantor desa Bapak Ibu, lalu ada kode pos, ada nomor telepon, ada email, dan ada link sosial media. Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan data desa dari Bapak Ibu. Berikutnya ke kondisi umum. Di sini ada luas wilayah, lalu ada batas wilayah, dasar hukum perdesnya diisi, dasar hukum perdahnya diisi sesuai dengan desa Bapak Ibu. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Lalu ada batas selatan, batas sebelah utara, ada batas sebelah timur dan batas sebelah barat. Ya. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi data-data desa pada menu desa, Bapak Ibu silakan klik tombol Save Update untuk menyimpan data-data yang sudah Bapak Ibu isi pada menu data desa ini. Ya. Di sini data yang tadi sudah diisikan, sudah tersimpan. Lalu data-data yang telah diinputkan pada menu data desa ini akan ditampilkan pada halaman profil desa di website. Pastikan informasi yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan data yang telah dimasukkan. Untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu klik ke menu pengaturan, kemudian pilih aplikasi, lalu klik preview website. Nah, data desa yang telah Bapak Ibu isi akan muncul pada tampilan profil website desa ini. Dan Bapak Ibu silakan ke bawah. Nah, data-data desa yang Bapak Ibu isi berada di bawah. Di sini ada kode PUM, tahun pembentukan, dasar hukum, tipologi, klasifikasi, dan lain sebagainya yang tadi sudah diisi oleh Bapak Ibu pada website desa menu data desa. Lalu ada profil desa, ada kontak kami. Semua yang sudah diinputkan akan muncul di bagian bawah. Selanjutnya kita kembali ke halaman ini. Berikutnya kita ke menu organisasi. Di dalam menu organisasi ada struktur organisasi, perangkat desa, dan lembaga desa. Yang pertama kita ke submenu struktur organisasi. Di halaman ini akan ditampilkan struktur organisasi pemerintahan desa yang muncul pada website. Apabila terdapat organisasi atau jabatan yang belum tersedia, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan mengklik tombol tambah data di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengisi jabatan. Misalnya di sini sebagai contoh ya, dusun A. Setelah Bapak Ibu mengisi title jabatan, Bapak Ibu klik pada tombol submit. Otomatis data atau data jabatan yang tadi sudah diinputkan akan masuk ke struktur organisasi. Dan di bawah sini apabila Bapak Ibu ingin mengganti atau memasukkan gambar struktur organisasi, Bapak Ibu boleh inputkan di bawah ini.
Apabila suatu saat data yang telah Bapak Ibu input di sini sudah tidak diperlukan, Bapak Ibu dapat menghapusnya dengan cara memilih data yang dimaksud. Nah, lalu klik pada tombol delete, lalu klik yes delete it. Otomatis data tersebut akan terhapus dari struktur organisasi dan tidak ditampilkan lagi pada website desa. Selanjutnya kita akan mengisi data perangkat desa. Sebagai contoh, apabila ingin menambahkan data kepala desa, silakan Bapak Ibu masuk ke submenu perangkat desa. Kemudian klik tambah data. Di sini nama pegawainya atau nama kepala desanya bisa diisi nama kepala desa dari desa Bapak Ibu. Lalu jika ada NIP, Bapak Ibu bisa tambahkan. Ini sebagai contoh saja ya. Lalu tipe jabatannya silakan dipilih. Jabatan di sini Bapak Ibu pilih kepala desa. Lalu pada deskripsi, misalnya Bapak Ibu mendeskripsikan. Di sini sebagai contoh kepala desa Kereana. Lalu di sini ada image. Bapak Ibu bisa tambahkan foto dari kepala desa. Klik di select file image, lalu di add file, lalu klik choose file. Lalu Bapak Ibu cari ya di sini, klik pada foto yang ingin Bapak Ibu upload. Setelah itu klik open. Lalu klik upload. Menunggu hingga 100%, lalu klik close. Setelah itu klik 2 kali pada foto yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Nah, otomatis akan muncul pada image. Setelah semua data perangkat desa kepala desanya sudah diinputkan, Bapak Ibu silakan klik tombol submit. Otomatis datanya sudah tersimpan pada perangkat desa. Lalu untuk melihat data kepala desa yang sudah diinputkan, Bapak Ibu ke halaman websitenya, lalu klik refresh. Setelah itu pada pemerintahan, pada menu pemerintahan, klik perangkat desa. Nah, otomatis data kepala desa yang tadi sudah diinputkan akan muncul pada menu perangkat desa ini. Lalu klik. Nah, di sini ada detail dari data kepala desanya. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman administrator. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan data perangkat desa lainnya, Bapak Ibu tinggal tambahkan data seperti tadi cara menambahkan data kepala desa. Dan jika suatu saat nanti ada pergantian kepala desa atau pergantian perangkat desa yang lain, Bapak Ibu bisa mengedit pada menu perangkat desa ini dengan cara mengklik update. Lalu Bapak Ibu bisa mengedit dengan data perangkat desa terbaru.
Lalu setelah semuanya diedit, Bapak Ibu jangan lupa klik Save Update untuk menyimpan data terbaru yang telah diupdate. Berikutnya kita ke menu lembaga desa. Pada lembaga desa, Bapak Ibu klik tambah data untuk menambahkan lembaga desa yang ada di desa Bapak Ibu. Di sini ada nama lembaga, ada singkatan, dasar hukum atau SK pembentukan, alamat kantor, lalu logonya. Di sini sebagai contoh kita input nama lembaga Perlindungan Masyarakat, lalu singkatannya Linmas. Dasar hukum atau SK pembentukannya Bapak Ibu bisa isi di sini, lalu alamat kantornya, bisa diisi, misalnya Jalan Sulit nomor 1. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Lalu di sini bisa menambahkan logo. Tinggal klik Select File Image. Lalu pilih Add File. Lalu pilih Choose File. Ya. Pilih gambar yang ingin Bapak Ibu upload, lalu klik Open. Setelah itu klik Upload. Setelah 100% klik Close dan klik double pada foto yang ingin diuploadkan tadi. Ya, otomatis akan muncul di logo image. Lalu di bawah sini ada profil, visi misi, tugas pokok dan fungsi, kepengurusan foto galeri. Misalnya profilnya Linmas, Bapak Ibu bisa isi, lalu visi misi juga di sini Bapak Ibu bisa isi ya. Ini seperti pada tampilan Word. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi profil, visi misi dari lembaga desa yang telah Bapak Ibu input. Lalu tugas pokok dan fungsi bisa Bapak Ibu isikan di sini. Kepengurusan, ya nama anggota misalnya di sini. Ya. Misalnya jabatannya sebagai ketua, tingkat pendidikan terakhirnya SMA misalnya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan lagi anggota kepengurusan, Bapak Ibu tinggal ketik enter. Nah, silakan. Ya, di sini misalnya sebagai anggota. Nah, lalu foto galeri bisa Bapak Ibu isikan jika ada foto dari kegiatan lembaga perlindungan masyarakat ini. Setelah semuanya diinputkan, Bapak Ibu klik submit untuk menyimpan data yang sudah diinputkan. Otomatis data yang tadi diinputkan akan masuk pada menu lembaga desa ini. Jika Bapak Ibu ingin melihat, Bapak Ibu ke halaman websitenya, lalu klik refresh. Berikutnya Bapak Ibu ke menu pemerintahan, lalu ke lembaga desa. Nah, data lembaga desa yang tadi sudah diinputkan sudah muncul pada tampilan website. Kita klik untuk melihat detail data-data yang sudah diinputkan tadi. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman administrator.
ke menu APBD Desa. Pada menu APBD Desa, klik tambah data. Lalu di sini ada tahun anggaran. Silakan Bapak Ibu pilih. Misalnya di sini tahun anggaran 2026. Judul laporannya bisa diisi misalnya laporan keuangan anggaran desa 2026. Lalu di sini ada dasar hukum perdesnya bisa diisi. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan desa Bapak Ibu. Lalu keterangannya di sini isi laporan keuangan. Desa Jana anggaran 2026. Untuk keterangannya bebas, silakan diisi sesuai dengan desa Bapak Ibu. Lalu di sini ada pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan, infografis, dan file attachment atau file pendukung. Misalnya sebagai contoh, pada pendapatan desa untuk rencana anggarannya dari hasil usaha 50 juta. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Lalu terrealisasinya 45 juta. Lalu untuk belanja desa misalnya 25 juta. Realisasinya 25 juta. Lalu untuk pembiayaan desa juga Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan anggaran pengeluaran atau rencana anggaran Bapak Ibu. Berikutnya di sini ada infografis. Jika ada infografis, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini sebagai contoh. Kita klik di add file, lalu choose file. Nah, di sini ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Lalu klik upload. Oke, setelah sudah 100%, Bapak Ibu double klik, maka akan muncul di sini. Lalu berikutnya file attachment, Bapak Ibu bisa menambahkan file pendukung lainnya. Bapak Ibu tinggal klik tambahkan file. Ya, di sini nama filenya bisa Bapak Ibu isi misalnya laporan keuangan 2026. Kalau mau input file PDF, maka tinggal klik di browser dan pilih file. Seperti cara mengupload data desa seperti data kepala desa tadi, foto-foto, logo dan infografis yang tadi. Jika ingin menambahkan link URL boleh. Di sini link Google Drive-nya silakan di-copy di sini dan klik save. Ya. Setelah semua data desa berupa APBD desa di-input, Bapak Ibu silakan klik tombol submit untuk menyimpan data anggaran desa yang sudah diinputkan tadi. Ya, otomatis akan tampil pada menu APBD desa di sini. Jika Bapak Ibu ingin melihat, Bapak Ibu masuk ke halaman websitenya, lalu klik refresh. Bapak Ibu ke informasi, lalu pilih APBD desa.
otomatis di sini akan ditampilkan APBD desa yang tadi sudah kita inputkan. Ya, selengkapnya. Jika belum muncul di sini, Bapak Ibu bisa kembali ke halaman administrator yang tadi. Lalu klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan ulang 50 juta, oke, terrealisasi 45, lalu belanja desanya 25 juta, ya. Setelah itu klik save update. Nah, kita kembali ke halamannya, lalu refresh. Nah, otomatis akan muncul di sini. Ya. Di sini ada infografisnya. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mengisi sesuai dengan anggaran desa dari desa Bapak Ibu. Berikutnya kita kembali ke halaman administrator. Jika ingin menambahkan anggaran desa di tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu tinggal klik di tambah data. Dan cara menambahkannya seperti tadi pada anggaran APBD desa 2026. Selanjutnya kita masuk ke menu page. Di dalam menu page ada halaman-halaman statis yang ada pada website desa seperti About Us, demografis, geografis, sejarah desa, dan visi misi. Di sini misalnya kita mau menambahkan visi misi, ya, maka pada page name-nya kita isi visi misi, page title, visi misi desa Karyana. Lalu pada page content, visi misinya bisa diketik di sini atau di copy dan di paste di sini. Oke, setelah itu klik save update untuk menyimpan data visi misi yang sudah kita inputkan. Oke, untuk melihat hasilnya Bapak Ibu ke halaman websitenya, lalu klik refresh. Lalu klik pada profil desa, klik visi misi. Maka visi misi yang tadi diinputkan pada halaman visi misi akan muncul pada tampilan website visi misi pada menu profil desa. Oke, kita kembali ke halaman administratornya. Misalnya di sini Bapak Ibu ingin menambahkan halaman lain yang belum ada pada halaman di menu page ini, maka Bapak Ibu bisa klik tambah data. Misalnya di sini tambahkan page name-nya prestasi desa. Lalu title-nya misalnya prestasi desa Karyana. Lalu di sini misalnya juara 3 lomba gapura desa Kabupaten Malaka. Jika ada fotonya bisa ditambahkan di sini. Setelah semuanya terisi, Bapak Ibu klik submit untuk menyimpan data prestasi desa. Lalu kita ke halaman administratornya, klik refresh. Jika pada profil desa belum muncul halaman prestasi desa, kita kembali ke
halaman administrator, lalu Bapak Ibu ke menu pengaturan, lalu klik di menu navigasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan dengan cara klik tambah link, lalu pilih isi titlenya ya prestasi desa. Link tipenya Bapak Ibu pilih yang page, lalu pada page-nya Bapak Ibu pilih prestasi desa yang tadi sudah kita tambahkan pada menu page. Setelah itu klik save untuk menyimpan halaman website prestasi desa yang sudah kita buat. Nah, lalu prestasi desa ini ada dalam menu profil desa, maka kita klik tambah di sini, lalu kita pindahkan ini di bawah geografis desa. Ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman websitenya, lalu klik refresh untuk mengecek apakah halaman prestasi desa sudah ditampilkan pada menu profil desa, dan ya, di sini sudah muncul ya. Bapak Ibu klik, lalu di sini ya ada detailnya prestasi desa Kereana. Pada halaman prestasi desa ini Bapak Ibu bisa menambahkan prestasi-prestasi desa yang didapatkan oleh desa Bapak Ibu. Selanjutnya kita kembali ke halaman administrator. Jika halaman prestasi desa ini tidak diperlukan lagi, Bapak Ibu dapat menghapusnya dengan cara masuk ke halaman page. Lalu Bapak Ibu klik pada tanda X prestasi desa, lalu klik yes, delete it. Setelah itu Bapak Ibu ke pengaturan, ke menu navigasi, lalu pada profil desa Bapak Ibu klik prestasi desa, dan Bapak Ibu klik tombol delete, lalu yes, delete it. Nah, otomatis data prestasi desa sudah dihapus dari menu navigasi. Di menu page pun halaman prestasi desa sudah terhapus secara otomatis. Kita ke halaman websitenya, lalu kita klik refresh. Ya, di sini halaman prestasi desanya sudah hilang karena tadi sudah kita hapus pada menu page dan juga menu navigasi. Selanjutnya kita ke halaman administrator. Selanjutnya kita ke menu konten web. Di dalam menu konten web ada berita, pengumuman, agenda, layanan, galeri, tautan, download produk hukum, dan potensi desa. Yang pertama, berita. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan berita, ya, di sini Bapak Ibu klik tambah data. Judul beritanya ditambahkan. Misalnya, ini sebagai contoh ya. Longsor desa Kereana. Lalu detail beritanya ya, terjadi longsor di desa Kereana pada hari Jumat kemarin.
jika ada fotonya kejadian longsornya, Bapak Ibu bisa tambahkan. Setelah itu klik submit untuk menyimpan berita yang telah diupload tadi. Jika ada lagi berita yang ingin diupload, Bapak Ibu tinggal klik tambah data dan diisi sesuai dengan format yang tersedia pada menu berita ini. Lalu untuk melihatnya kita ke tampilan website. Di sini kita klik refresh, lalu pada informasi kita klik berita. Nah, berita yang tadi diinputkan masuk di halaman berita. Oke, kita kembali ke halaman administrator. Selanjutnya ke pengumuman. Jika ingin menambahkan pengumuman, Bapak Ibu klik tambah data. Lalu pengumumannya misalnya tentang penerimaan BLT tahap 1. Detail beritanya bisa Bapak Ibu isi, misalnya tempat penerimaan BLT-nya di mana, terjadi pada hari apa. Bapak Ibu silakan isi. Lalu jika ada foto bisa ditambahkan. Ini sebagai contoh saja. Ya. Lalu klik. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan foto pengumumannya. Ini saya tambahkan fotonya hanya sebagai contoh. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja. Lalu klik submit. Maka akan muncul di halaman pengumuman sini. Lalu kita ke websitenya, klik refresh untuk melihat apakah data yang tadi kita inputkan, data pengumuman apakah sudah muncul. Klik di menu informasi, lalu klik pada submenu pengumuman. Nah, ya, ternyata pengumumannya sudah muncul di sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman administrator. Untuk agenda, layanan, galeri, tautan, download, produk hukum, potensi desa, ini bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan berita dan pengumuman. Untuk potensi desa, misalnya potensi-potensi yang ada di desa, potensi peternakan, pertanian, bisa diinputkan. Lalu untuk produk hukum ini Bapak Ibu mengisi atau menginputkan peraturan desa dan peraturan daerah. Ada download, ada tautan, ada galeri, layanan, agenda, itu Bapak Ibu bisa isi. Cara inputnya seperti kita mengisi data pada submenu berita dan pengumuman. Jika Bapak Ibu ingin menghapus pengumuman, Bapak Ibu tinggal klik tanda X lalu pilih yes, delete it. Jika tidak, klik tombol no. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan. Di sini ada slideshow, banner, menu navigasi, aplikasi, file manajemen, dan pengguna. Yang pertama kita masuk ke slideshow. Lalu kita klik tambah data. Di sini judulnya
Misalnya Desa Kereana. Deskripsi juga sama. Deskripsinya kita masukkan selamat datang di Desa Kereana. Lalu kita bisa tambahkan file berupa foto di sini. Lalu kita klik add file, choose file. Ya, lalu kita klik gambar yang ingin kita upload, klik open, lalu klik upload. Setelah itu klik close, lalu double klik. Nah, setelah itu submit. Lalu kita ke halaman websitenya, klik refresh. Nah, maka akan muncul di sini halaman slideshow-nya. Oke, kita kembali ke halaman administrator. Di sini tidak ada image ya. Jika kita ingin menambahkan image-nya, kita klik di sini di website desa. Lalu tinggal kita tambahkan image di sini. Lalu submit. Kita kembali ke halaman websitenya, kita refresh. Nah, lalu muncul foto yang tadi kita tambahkan pada halaman slideshow. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman administrator. Jika Bapak Ibu ingin menghapus, Bapak Ibu tinggal klik pada tanda X ini dan klik yes, delete it. Maka otomatis akan terhapus. Dan pada tampilan websitenya juga di refresh. Ya, otomatis foto tadi sudah terhapus dari website desa. Lalu kembali ke halaman administrator. Berikutnya ada banner. Banner cara tambahkan data pun sama seperti slideshow. Lalu menu navigasi. Nah, menu navigasi, menu-menu yang ada di sini adalah menu-menu yang ada pada tampilan website desa ini. Oke, di sini kita bisa menambahkan dengan cara klik tambah link. Namun sebelumnya kita ke halaman page dulu, ke menu page. Lalu di sini kita tambah data. Page name-nya kita isi pariwisata. Page title-nya juga pariwisata. Lalu kita klik submit. Setelah itu kita kembali ke menu navigasi. Nah, di sini kita klik tambah link untuk membuat menu pariwisata. Lalu di sini kita pilih page. Pada page di sini kita pilih pariwisata yang sudah kita tambahkan terlebih dahulu pada menu page tadi. Lalu klik save. Nah, setelah itu menu yang tadi kita buat akan muncul di menu navigasi di bawah produk hukum. Lalu kita ke halaman websitenya, kita klik refresh.
Ya, otomatis menu pariwisatanya sudah muncul di halaman websitenya. Lalu kita kembali ke menu administrator. Di sini menu navigasi, jika Bapak Ibu tidak membutuhkan lagi menu pariwisata, Bapak Ibu bisa klik di sini lalu bisa menghapusnya dengan cara klik tombol delete lalu klik yes delete it. Kita kembali ke sini ke halaman websitenya untuk melihat apakah menu tadi sudah terhapus. Ya, otomatis menu pariwisata tadi juga terhapus dari tampilan website. Lalu kita kembali ke halaman administrator. Lalu pada page tadi Bapak Ibu bisa hapus juga. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi. Ya, jadi di aplikasi ini adalah detail dari website desa Bapak Ibu. Di sini ada website URL-nya. Lalu di sini ada tema. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti tema website di sini. Bapak Ibu silakan memilih ingin mengganti tema, bisa Bapak Ibu ganti menggunakan tema-tema yang ada pada website M. Lalu berikutnya ke file manajemen. Di sini ada file manajemen. Jadi file manajemen ini sebagai media penyimpanan pada website desa ini. Jadi semua file, dokumen, galeri, atau gambar-gambar yang telah diunggah akan tersimpan di sini. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan file, Bapak Ibu tinggal klik add file, choose file. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan file-file di sini. Ya, otomatis tersimpan pada file manajemen ini. Berikutnya kita ke submenu pengguna. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan pengguna untuk membantu Bapak Ibu menginput data-data di dalam website desa ini. Tambahkan email misalnya. .com, nama lengkap, kata sandi, ulangi kata sandi, lalu nomor telepon diisikan. Untuk akses grupnya Bapak Ibu pilih operator desa. Lalu klik submit. Ya, otomatis pengguna baru yang tadi Bapak Ibu tambahkan muncul di halaman pengguna ini. Jika Bapak Ibu ingin menghapus, Bapak Ibu klik pada emailnya, lalu di sini hapus pada tombol hapus akun pengguna. Lalu konfirmasi ya hapus data, otomatis akan terhapus dari halaman pengguna. Berikutnya kita ke menu rekam aktivitas. Di dalam menu rekam aktivitas ini
Seluruh aktivitas login dan logout dalam website desa ini tercatat di sini. Ada tanggal, bulan, tahun, dan waktu login maupun logout. Lalu yang berikutnya ada menu keluar. Jika Bapak Ibu ingin keluar dari aplikasi website desa, Bapak Ibu bisa klik ya keluar. Jika tidak, maka klik tidak. Oke, berikutnya kita ke halaman website. Di sini Bapak Ibu bisa melihat data-data yang sudah diinputkan. Ada slideshow, ya, layanan masyarakat, potensi desa, pembangunan desa, keuangan, itu Bapak Ibu bisa lihat jika Bapak Ibu sudah menginputkan. Lalu di sini ada berita terkini, ada pengumuman, agenda, struktur organisasi, ada galeri foto, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu di sini ada data-data yang sudah kita isi pada tiap submenu. Bapak Ibu bisa cek. Baik, sekian video tutorial pengelolaan website desa. Selamat mengikuti video tutorial ini. Semoga video tutorial ini dapat membantu Bapak Ibu dan memudahkan Bapak Ibu dalam mengelola website desa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam digital.